Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Salam ujar, Unpam mengajar. Selamat datang di program studi manajemen dengan materi strategi pemasaran. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu konsep penting dalam strategi pemasaran, yaitu analisis SWOT. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis kita bisa merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk menghadapi persaingan di pasar. Jadi, pastikan kalian nonton habis-habis ya, supaya kalian makin paham dan dapat mengaplikasikan konsep SWOT dalam strategi pemasaran yang efektif. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa dukung terus kanal kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Ujar, setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu. Pertama, di sini kita akan mempelajari apa itu SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan bagaimana cara menganalisisnya. Pemahaman ini akan menjadi dasar yang kuat untuk strategi pemasaran yang efektif. Kedua, dengan analisis SWOT, kalian dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasar. Ini membantu dalam merumuskan strategi bisnis atau pemasaran yang lebih matang. Yang ketiga, melalui SWOT, kalian akan belajar merancang strategi pemasaran yang lebih efisien. Kalian akan tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin ada. Keempat, analisis SWOT melatih kalian untuk berpikir kritis dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi bisnis atau organisasi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kelima, terakhir, kalian akan belajar bagaimana merancang strategi pemasaran yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengurangi potensi risiko yang muncul. Analisis SWOT merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam perencanaan strategi bisnis dan pemasaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita sedikit berbicara tentang apa itu SWOT. Apakah Anda pernah mendengar tentang SWOT? Ini adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. SWOT digunakan untuk menganalisis posisi suatu perusahaan atau organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja mereka. Dalam episode ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan SWOT dalam strategi pemasaran. Baik Sobat Ujar, mari kita masuk ke dalam materi. Analisis SWOT memberikan pandangan yang jelas mengenai posisi perusahaan, baik dari segi kekuatan yang dimiliki maupun kelemahan yang harus diperbaiki. Di sisi lain, analisis ini juga membantu kita melihat peluang yang ada di pasar serta ancaman yang mungkin datang dari pesaing atau faktor eksternal lainnya. Kita mulai dengan strength atau kekuatan. Kekuatan ini bisa berupa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti teknologi canggih, merek yang kuat, atau kualitas produk yang unggul. Contohnya, perusahaan A memiliki keunggulan berupa teknologi terbaru yang memungkinkan mereka untuk menawarkan produk dengan efisiensi yang tinggi. Berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Ini adalah area di mana perusahaan mungkin kekurangan, seperti produk yang kurang inovatif atau ketergantungan pada pasar tertentu. Misalnya, perusahaan B menghadapi masalah dengan proses produksi yang tidak efisien, mengakibatkan biaya atau cost production yang tinggi. Kemudian ada opportunities atau peluang. Peluang bisa datang dari perubahan tren pasar, teknologi baru, atau regulasi yang menguntungkan. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan, perusahaan C bisa meluncurkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terakhir adalah threats atau ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang bisa mengancam kelangsungan bisnis, seperti kompetensi yang semakin ketat, perubahan regulasi yang merugikan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sebagai contoh, perusahaan D menghadapi ancaman dari pesaing yang menawarkan harga lebih murah namun dengan kualitas serupa. Dalam konteks pemasaran, analisis SWOT memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, mengidentifikasi kelemahan, menggali peluang yang ada di pasar, serta menghadapi ancaman dari pesaing atau perubahan eksternal. Dengan menggunakan analisis ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Berikut, saya jelaskan tahap penggunaan analisis SWOT dalam merancang strategi pemasaran. Pertama, memahami kekuatan dan peluang.
Pada tahap ini, analisis SWOT membantu perusahaan untuk mengidentifikasi apa saja kekuatan yang dimiliki dan peluang yang tersedia di pasar. Kekuatan bisa berupa produk berkualitas tinggi, merek yang kuat, atau jaringan distribusi yang luas. Peluang, di sisi lain, adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan, seperti tren pasar atau perubahan kebijakan yang mendukung produk atau layanan mereka. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan Wardah Kosmetik. Wardah Kosmetik adalah contoh nyata perusahaan yang berhasil memanfaatkan analisis SWOT, khususnya pada tahap memahami kekuatan dan peluang. Sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia, kekuatan utama Wardah terletak pada citra merek yang kuat, produk yang aman, dan bersertifikat halal, serta jaringan distribusi yang luas. Sementara itu, peluang besar datang dari meningkatnya kesadaran perempuan muslim terhadap produk kecantikan halal dan tren kosmetik berbahan alami. Melihat hal ini, Wardah menyusun strategi pemasaran dengan menekankan nilai kehalalan, kecantikan yang sesuai syariat, serta menggunakan media sosial dan influencer hijabers untuk menjangkau konsumen muda. Strategi ini terbukti berhasil membawa Wardah menjadi salah satu merek kosmetik lokal terdepan di pasar Indonesia dan mulai dikenal di pasar internasional. Kedua, mengidentifikasi kelemahan dan ancaman. Selain memanfaatkan kekuatan dan peluang, analisis SWOT juga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan internal dan ancaman dari luar yang dapat menghambat kesuksesan strategi pemasaran mereka. Kelemahan bisa berupa keterbatasan dalam hal sumber daya, produk yang kurang dikenal, atau pemasaran yang tidak efektif. Sementara, ancaman bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Sebagai contoh, Nokia pernah menjadi pemimpin pasar ponsel dunia, tetapi kemudian mengalami kemunduran karena tidak mampu mengatasi kelemahan internal dan menghadapi ancaman eksternal. Salah satu kelemahannya adalah lambat dalam berinovasi, terutama dalam mengganti sistem operasi lama, Symbian, ke sistem yang lebih modern. Nokia juga kurang cepat merespon tren layar sentuh dan aplikasi seperti yang ditawarkan oleh Apple dan Samsung. Di sisi lain, ancaman dari pesaing yang lebih inovatif dan perubahan kebutuhan konsumen membuat posisi Nokia semakin terdesak. Strategi pemasaran mereka pun dianggap kurang menarik dan tidak mampu membangkitkan kembali minat pasar. Seharusnya, Nokia bisa bertahan jika lebih cepat beradaptasi. Misalnya, dengan segera beralih ke Android, membuat produk yang sesuai tren, dan memperkuat strategi pemasaran digital. Mereka juga perlu membangun kembali citra merek yang relevan dengan kebutuhan anak muda dan pengguna modern. Selain itu, Nokia sebaiknya menjalin kerjasama dengan lebih banyak mitra teknologi dan melakukan perubahan di dalam pemasaran agar lebih cepat dan inovatif. Jika semua ini dilakukan sejak awal, Nokia bisa saja tetap menjadi pemain besar di industri ponsel hingga sekarang. 3. Membangun strategi pemasaran berdasarkan SWOT. Setelah kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, langkah selanjutnya adalah merancang strategi pemasaran yang mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memilih segmen pasar yang tepat, menentukan positioning produk yang unik, atau memilih saluran pemasaran yang lebih efisien. Gojek adalah contoh perusahaan Indonesia yang berhasil membangun strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT. Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, Gojek menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisinya di pasar. Kekuatan utama Gojek terletak pada brand lokal yang kuat, ekosistem layanan yang lengkap, dalam satu aplikasi atau super apps, serta basis pengguna yang luas dan loyal. Di sisi lain, mereka menyadari kelemahan seperti ketergantungan pada mitra pengemudi dan tantangan menjaga kualitas layanan yang konsisten di berbagai kota. Untuk memanfaatkan peluang seperti pertumbuhan pengguna, internet, dan perubahan gaya hidup digital, Gojek menargetkan segmen pasar milenial dan masyarakat urban dengan promosi kreatif melalui media sosial dan kampanye seperti #PastiAdaJalan. Dalam menghadapi ancaman persaingan dari Grab dan perubahan regulasi, Gojek terus berinovasi dengan memperluas layanan seperti GoPay, serta melakukan kolaborasi besar seperti merger dengan Tokopedia menjadi Goto Group. Strategi ini menunjukkan bagaimana Gojek menggabungkan kekuatan dan peluang sambil mengatasi kelemahan dan ancaman secara cermat.
sehingga tetap menjadi salah satu pemain utama dalam industri digital Indonesia. Dengan demikian, analisis SWOT memungkinkan perusahaan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih terarah dan meminimalkan resiko kegagalan. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan peluang pasar, serta merancang langkah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, perusahaan dapat meraih kesuksesan dalam dunia pemasaran yang kompetitif. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi analisis SWOT. Nah, sekarang giliran kalian nih. Saatnya kalian praktek dari materi yang udah kita bahas tadi. Coba Sobat Ujar analisis dengan pendekatan SWOT beberapa perusahaan yang menjadi favorit Sobat. Gampang kan? Yuk, tunjukkan pemahaman kalian. Tulis jawaban di kolom komentar di platform pembelajaran kita ya. Saya tunggu jawabannya. Jangan malu-malu, yang penting coba dulu. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Keren banget. Hari ini kita udah belajar banyak hal penting dalam strategi pemasaran. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi posisi perusahaan dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Perusahaan bisa lebih siap dalam menghadapi kompetensi dan memanfaatkan peluang yang ada. Sobat Ujar, demikian materi tentang analisis SWOT pada episode kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara menganalisis posisi perusahaan dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Ujar dan salam marketing. Saya Denis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.